Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Minggu ya. Minggu 19 Juni 2022. Saya bikin konten harian untuk kemarin Jumat karena kemarin Jumat saya belum sempat bikin. Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu sampai Minggu saya ada acara dan ini baru saya bikin Minggu sore dan harapannya nanti masih bisa dimanfaatkan untuk insight besok Senin. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial Abbas di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi kemarin Jumat. Kemarin Jumat transaksi 19,578 triliun dengan pergerakan asing net sell dengan jumlah yang cukup besar. Ini agak kurang enak ya. Kemarin Jumat itu net sell-nya total 782,5 miliar. Itu dominan di pasar reguler, itu ada 1,29 triliun. Sedangkan di pasar nego ada net buy 504 miliar. Jadi ya total net sell-nya 782,5 miliar. Angka yang cukup besar kalau menurut saya, apalagi hampir di pasar reguler 1,29 triliun. Nanti kita bahas TA-nya. Kita lihat market memang baru sangat tidak kondusif ya, rebound, turun lebih dalam, rebound, turun lebih dalam, dan seterusnya. Karena memang kalau saya rasa juga arah masih ke bawah untuk saat ini, dan nanti kita akan lanjutkan ke analisa IHSG aja. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing dulu. Yang pertama ada BRMS 78,8 miliar, Adaro 72,8 miliar, Astra 31,2 miliar, Pegas 30 miliar, Excel 24,2 miliar, PNLF 15,7 miliar, Alfamart 14,5 miliar, Bukalapak 14,5 miliar, BBYB 14,3 miliar, Mitratel 10,9 miliar, Saratoga 10,4 miliar, KLBF 8 miliar, Indosat 7,2 miliar, Unitractor 5,4 miliar, dan WSKT 600 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada MDKA 517,7 miliar, BBCA 154,8 miliar, BBRI 149,1 miliar, Bank Mandiri 137,8 miliar, dan Bank BNI 98 miliar. Kalau kita lihat top net sell-nya hampir big bang semua ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, bahkan ada Telkom setelah itu. Cuman di peringkat pertama ada MDKA 500 miliar karena dia kena rebalancing, keluar dari salah satu indeks, saya lupa indeks apa, nanti kita bahas saja. Kalau DCTRA 43,6 miliar, Unilever 39,2 miliar, PTBA 37,1 miliar, Film 32,3 miliar, ITMG 31,5 miliar, Inco 23,6 miliar, Harum 18,9 miliar, INKP 16,9 miliar, HMSP 16,4 miliar, dan Tower 14,4 miliar. Oke, langsung aja kita masuk analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang kemarin Jumat kembali melemah 1,61%. Sebenarnya sesuatu yang sangat wajar kemarin Jumat itu koreksi. Kenapa? Karena candle Kamisnya seperti ini. Ini kan dia kayak ketika pullback ke atas, seller sudah kuat. Jadi setiap seller dominan tuh biasanya hari selanjutnya dilanjutkan dengan arahnya gitu. Jadi kayak contoh di sini. Di sini kita lihat buyer mulai kuat ya. Nah, setelah itu dia mantul terus masih kuat. Lalu start di sini, ini seller mulai mengambil alih. Lalu di sini seller mulai dominan dan setelah itu dia turun. Nah, di sini dia lower low, di sini seller mulai kuat, habis itu dia naik lagi. Nah, di sini dia seller mulai kuat lagi, akhirnya dia turun. Jadi biasanya kalau baru mantul itu biasanya lanjut dulu. Seperti itu. Kalau kena resisten kuat atau support kuat, kalau dia mantul, nah hari selanjutnya tuh biasanya sudah masih melanjutkan pantulannya itu. Jadi ibaratkan kayak ya kayak bola itu, ketika dia mantul ke lantai, pasti kan dia nggak berhenti tuh, kena lantai langsung diem. Tapi kan kena lantai mantul dikit, nah nanti bisa menguat-muat seberapa pantulannya, seperti itu. Sebaliknya juga kalau di atas, ketika kejedot atas, sellernya kuat, ya selanjutnya bakalan turun. Sebenarnya kalau misalkan di nalar tuh seperti ini, ya kan ada
yang sering kita bilang itu kan ada bandar, ada retail gitu. Nah, bandar itu kan dia yang bisa menggerakkan harga, sedangkan kalau retail, uang-uang mini kayak kita ini lebih ke mengikuti si uang-uang besar itu gitu. Nah, kita anggaplah di sini ternyata uang besar ada yang berani cover, dan setelah itu kan artinya arah ke atas gitu, karena di sini ada yang beli dengan jumlah yang besar. Makanya habis itu pada masuk dan akhirnya ke snowball ke atas. Nah, di sini ada yang jualan, setelah itu baru pada ngikutin jualan dan akhirnya arah ke bawah. Ya mungkin logikanya seperti itu. Cuman yang jelas by theory memang kalau ada candle reject biasanya itu melanjutkan hari selanjutnya. Maka yang terjadi ketika Kamis itu kemarin candlenya reject kuat banget, body merah, shadow panjang, ya Jumat itu sesuatu yang sangat wajar kalau dia gap down. Saya nggak kaget kok dia gap down Jumat ini. Cuman ya lumayan menarik, berhasil rebound dari supportnya. Ini kan ada support selain di area konsol, penan, terus juga ada Fibonacci 0,5. Sebelumnya Fibonacci saya tarik ke high di sini. Cuman saya revisi, naikkan sampai high-nya di sini karena dia di sini belum lower low, jadinya ini masih satu swing high. Dan dia IHSG rebound dari Fibonacci 0,5. Apakah sudah cukup, Mas? Ya, nggak tahu juga dia bakal koreksi sampai mana. Cuman kalau kita lihat potensi lain selain dari Fibonacci yang dia sudah tertahan di 0,5, potensi lainnya adalah di sini ada continuation. Nah, pattern continuation, entah mau bearish flag atau mau bearish apapun. Yang jelas ini ada pattern continuation dengan target continuation ada di sini. Worst case skenario ya, ini seperti ini dari tempat dia breakdown. Ya kira-kira dari 0,618 lah, di sekitar 6790 sampai 6660 itu area koreksi dari si IHSG by pattern continuation ini. Cuman ya kita lihat juga karena perlu konfirmasi. Yang pertama dia jelas perlu lower low. Dan sebenarnya kalau kita lihat kemarin Jumat itu IHSG sudah lower low karena low-nya di 6882, sedangkan last low-nya itu kan 6924. Tapi ya dia masih di closing di 6936. Nah, saya nggak tahu juga ini udah masuk lower low atau belum. Yang jelas kalau daily dia belum masuk lower low, tapi kalau intraday dia sudah breakdown dan sudah pullback. Nih, dia kan breakdown ya. Low-nya di sini, dia breakdown. Nah, ini sedang pullback seperti itu. Jadi ya besok kita lihat dulu aja. Yang jelas untuk patokan sekarang bahasanya apa ya? Sekarang nih IHSG low risk karena dekat support 6924. Support cukup kuat dan juga last low-nya dia. Kalau misalkan jebol, keluar dulu aja. Karena potensi kalau sampai IHSG closing di bawah 6924, saya rasa arahnya ke tadi sekitar 6700 sampai 6800 sampai 6700. Kalau IHSG closing di bawah 6920 seperti itu. Karena dia valid lower low, artinya mau dia inverted cup handle, di sini cupnya, lalu ini handle-nya. Kalau inverted cup handle malah targetnya lebih dalam lagi nih. Karena kalau continuation kan kita tarik dari dia breakout di sini ya 0,618. Tapi kalau cup handle itu kan kita tarik dari neckline-nya dia. Ini cup, ini handle. Nah, neckline-nya kan di 6924 ya. Kalau kita tarik targetnya ke sini sekitar 6600. Tuh. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya arah masih kurang enak. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya batasan toleransi. Kalau memang dirasa marketnya baru nggak enak buat cari cuan, akan lebih oke kalau menepi dulu. Menepi, nanti kalau marketnya sudah mulai kondusif, mulai kelihatan saham-saham yang sering kita beli, nah itu baru mulai masuk lagi. Daripada dipaksakan terus-menerus loss, gagal, lebih baik menepi dulu aja. Dan jangan bermindset ketika kita loss pengen buru-buru BEP, biasanya itu bakalan tambah kacau. Kalau memang kita baru loss, market kayak gini, ya menangkan diri, baca-baca buku, cari ilmu dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan sudah kondusif, baru mulai start trade lagi. Tuh. So, selalu batasi resiko, harusnya sudah dekat area krusial 6924. Kita buletin sampai 6900 deh. Ini ada Fibonacci 0,5. Tapi kalau by structure low yang dia 6924. Jadi kalau memang dia jebol 6924, IHSG sudah sangat tidak oke. Bisa inverted cup handle, bisa juga bearish flag. Yang jelas arahnya ke bawah. Tapi selama tidak closing di bawah 6924, saya rasa masih agak oke. Dan ya, support terdekat 6882, baru 6800, baru 6600. Selalu batasi resiko. Apakah besok nggak ada potensi untuk naik, Mas? Ya sebenarnya bisa juga, siapa tahu bisa menutup gap dulu ya. Cuman ya besok kita lihat dulu besok Senin.
Kita lihat dari MACD juga sepertinya sudah dead cross yang kemarin agak saya takutkan ya. Karena ya ada potensi dia membentuk bearish divergence di mana harga ke samping. Ini kan ya walaupun ada kemiringan ke bawah ya harga. Cuman kalau saya bilang sih ini harga cenderung ke samping, bukan ke bawah, bukan lower high. Ya kalau fair lower high sih karena dia nggak sampai high-nya. Tapi kalau menurut saya ini ke samping, sedangkan MACD-nya ke bawahnya cukup slope-nya cukup tajam. Jadi worst case skenario ada potensi bearish divergence juga tuh. Dan ya bisa juga dia ke 6.500-an lagi. Tapi ya yang penting apa ya? Kalau misalkan ke 6.500 berarti kacau dong mas. Ya ada potensi gitu. Karena kan analisa itu kan hanya potensi ya. Kita melihat potensi dia mau kemana, kita punya view, kita untuk ambil posisi gitu. Tapi apakah terjadi atau tidak ya biarkan market yang menghargai. Tuh, jadi ya nggak ada yang pasti di market, makanya stop loss itu perlu. Nah, untuk sekarang kita lihat dulu area krusial tadi 6924. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau jebol ya saya rasa koreksinya bakalan agak dalam lagi. Tuh. Cuman ya sama selalu yang saya bilang dari awal bulan Mei, IHSG nggak jelek kalau dia nggak jebol 6.500. Karena by structure dia masih uptrend dan ya nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia sampai jebol 6.500 bakalan ada double top besar. Itu saya yakin trading bakalan semakin berat. Jadi ya selalu batasi resiko. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang jualan asing dulu aja. Kita bahas MDKA. Nah ini kebetulan Jogja baru hujan. Jadi mohon maaf kalau misalkan apa ya, suaranya agak kurang jelas. Oke, hari ini MDKA kemarin Jumat MDKA turun 6,82% dengan candle yang solid, dia ARB dan volume yang sangat besar. MDKA ini kena rebalancing, dia keluar dari salah satu indeks, tapi saya lupa indeksnya apa. Kalau teman-teman tahu bisa komen-komen aja. Dan ya sudah saya bahas, sudah saya wanti-wanti dari sebelum-sebelumnya memang ada potensi untuk reversal dari si MDKA ini. Kalau dia sampai jebol 4.300. Nah, kali ini MDKA sudah jebol 4.300, closing di bawah 4.300, volume breakdownnya pun besar banget. Cuman saya rasa besok bisa ada pantulan dulu karena dia breakdown gara-gara rebalancing seperti itu. Jadi ya kalau misalkan besok dikasih pantulan bisa batasi resiko, cicil untuk exit dulu kalau dikasih. Nah, kita lihat struktur besarnya MDKA. MDKA ini kan dia sudah patah tren. Dia saham uptrend yang sangat kuat. Sebelumnya kuat banget uptrendnya kalau kita lihat dari harga 390 terakhir kemarin all time high di 5.700-an dan dia membentuk banyak uptrend. Nah, seperti ini. Tuh. Bahkan di sini pun dia juga membentuk tren-tren lain, secondary trend. Nah, ini juga terus di sini juga dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dia sudah jebol semua secondary trend di sini nih. So worst case scenario ya, worst case scenario MDKA bisa menuju ke tren utamanya di major uptrendnya ini. Di garis warna saya bedain warnanya biar agak enak, di garis warna hijau tuh. Dan saya rasa sudah valid karena dia sudah reversal, ada lower high dan lower low. Di sini kan dia high low, di sini lower high. Ketika dia breakdown dia lower low. Dia patah trend, dia lower low, ada potensi sudah valid reversal. Bahkan harusnya sudah bukan potensi lagi, terkonfirmasi sudah valid reversal. Nah, targetnya kalau misalkan kita mau pakai cup handle, ini cup, lalu ini handle, target koreksi dari MDKA itu ada di sini. Sekitar 3.000, ya, itu 3.000 area koreksi dari si MDKA kalau pakai cup and handle. Saya rasa menarik kalau memang sampai 3.000 ya, karena di situ dia kena ketemu tren utama, lalu habis itu dia juga ketemu area kuat dan seterusnya. Jadi mungkin untuk sekarang worst case scenario MDKA bisa ke 3.000. Cuman sebelum ke sana banyak support-support yang bisa digunakan juga untuk MDKA. Biasanya kecenderungan di situ ada pantulan, kena mantul, nanti setiap naik reduce porsi dan seterusnya. Untuk support sekarang MDKA di sini 4.050 sampai 4.000. Lalu setelah itu ada di sekitar sini 3.700. Baru area 3.500 sampai 3.400. Yang ini cukup kuat, 3.500 3.400 itu. Baru setelah itu ada di sekitar 3.300 dan 3.000. Saya rasa bakalan lebih aman MDKA kalau sudah sampai 3.500 sampai 3.000 dulu.
Kalau kita lihat di situ ada respon, coveran dan lain sebagainya, baru menarik untuk dilirik lagi seperti itu. Ingat sama juga ini hanyalah analisa untuk view-nya bisa hit atau enggak. Yang jelas batasi resiko karena saya hanya sharing view saya. Nah, kita lihat dalam ya. Kemarin big distribusi kena rebalancing, ada manajer investasi yang keluar ya berarti ya. Ibaratkan kayak kalau misalkan dia keluar dari LQ45 gitu ya. Misalkan saya manajer investasi reksadana LQ45 gitu. Sebelumnya MDKA ada di LQ45 ya, saya punya barangnya kan. Tapi ketika MDKA keluar dari LQ45 mau nggak mau harus dibuang. Dan ini kelihatan si ZP buang 1,8 triliun untuk si MDKA ini. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk MDKA, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas apa nih? Bank Mandiri kayaknya seru ya, mengingat kemarin juga flow-nya paling oke, tapi dia koreksi paling dalam. Hampir 4% untuk si Bank Mandiri ini. Oke. Kemarin Jumat Bank Mandiri koreksi 3,58% dengan candle yang solid juga, tidak ada perlawanan dan volume yang cukup besar juga. Ini terakhir juga sudah saya bahas, Bank Mandiri ini satu-satunya yang belum hit target. Kepencet terus ini. Kalau kayak BCA, BRI, BNI, continuation-nya itu udah kena semua, tapi untuk si Bank Mandiri ini masih belum hit dari targetnya. Kalau kita pakai continuation di sini jelas dia udah kena target. Tapi kalau kita pakai cup and handle, target Bank Mandiri itu masih belum kena karena dia ada di sekitar 10.000. Itu kalau dari cup and handle-nya seperti itu. Nah, cuman ya memang posisi sekarang dia sedang tidak apa ya indeksnya baru galau juga. Dan ketika saham-saham kayak gini indeksnya nggak enak ya nggak bakalan jualan juga pasti. Seperti itu. Terakhir dia koreksi sampai ke area berapa ini? 7.700. Membentuk base lalu rebound. Nah, di sini mencoba reversal, tapi 8.500 ini angka keramat untuk Bank Mandiri. Dia selalu reject dari 8.500. Nah, setelah digaris kayak gini, terbentuk sebuah pattern yang cukup menarik, yaitu ascending triangle. 1, 2, 3. Syaratnya adalah Bank Mandiri tidak boleh jebol 8.000. Nih, supportnya dia ya. Karena kalau dia jebol 8.000, dia bakalan lower low dan gagal ascending triangle. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol dari 8.000, ada potensi dia kembali menguat. Set. Habis itu breakout dari ascending triangle dengan target setinggi ini. Nih, ada sekitar 9.300. Itu kalau dia berhasil break 8.500. Artinya angka yang perlu diperhatikan dalam view kecilnya untuk saat ini adalah pertama 8.000. Dia nggak boleh jebol dari 8.000 dan closing di bawah 8.000. Lalu setelah itu 8.500 sebagai resistennya. Kalau breakout Bank Mandiri bakalan bagus. Tapi kalau dia jebol dari 8.000, saya rasa next step ada di sekitar 7.800. Tuh 7.800 sampai 7.700. Kalau jebol lagi ya berarti 7.500. Batasi resiko aja sama. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut coba kita cek. Kita cari yang spreadnya lebar. Harum ini juga sebenarnya sudah kita bahas, cuman ya kita ingatkan lagi aja. Oh, sorry, dalamnya belum ya. Untuk Bank Mandiri, kita lihat dalamnya. Kemarin terjadi big distribusi. By moving average, dia masih bertahan di atas moving average-nya. Jadi ya lebih ikutin ke TA-nya tadi aja, area-area toleransinya. Selama nggak jebol masih oke. Kita masuk ke Harum. Yang kemarin ARB. Ini memang sudah kita bahas dari lama juga untuk si Harum ini ketika dia breakdown di sini ya. Saya bilang worst case skenario Harum ini bisa jadi bearish flag dengan syarat kalau dia sampai jebol dari 1970. Kenapa? Karena ketika dia jebol 1970, Harum bakalan lower low. Dan ya, kemarin dia jebol 1970, sekarang sedang menuju ke targetnya. Kalau kita lihat ada beberapa target di sini. Yang pertama target Fibonacci lower low-nya ada di 1775 sampai 1655. Itu target lower low dari Fibonacci. Tapi kalau dari bearish flag-nya, targetnya ada bisa sampai 1400-an. Saya rasa untuk yang Fibonacci menarik karena kalau kita lihat ya 1650-an itu pas dengan area support juga. Nih, di sini kan dia ada support di sekitar 1655 juga. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di 1655, saya rasa Harum ada potensi rebound untuk menuju ke sini. Sekitar 1800-an. Jadi mungkin skenario kayak gini. Kalau misalkan teman-teman posisi nyangkut, ini salah satu advice cuman untuk keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Misalkan contoh sekarang cenderung nyangkut di Harum, harganya lumayan tinggi gitu.
Nah, ketika udah kena support jangan di cut loss dulu karena ada potensi rebound. Tuh. Nah, kalau misalkan dia udah rebound naik ke 1800, jangan FOMO, itu manfaatkan untuk exit kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang bisa lihat di area ini 1775 sampai 1655. Kalau kita lihat Harum udah di 1730 tapi dia belum merespon, masih solid, seller juga masih kuat. Jadi ya mungkin besok bisa lihat di 1655. Kalau ada pantulan di sana, Harum ada arah ke 1800-an untuk pullback. Tapi kalau dia masih jebol di 1655, ya next stop di sekitar 1500-an. So, selalu batasi resiko. Ini sudah saya warning dan sudah saya bahas dari atas juga untuk si Harum ini. Kita lihat dalamnya, sellernya gak enak banget. Ini memang sudah keluar banyak. Ternyata akhir-akhir ini Harum, ya dia dikumpulin di harga bawah banyak banget nih. Dan kalau kita lihat udah sangat tidak enak ya. 2019 Mei itu harganya berapa nih? 2019 Mei harga Harum masih 200 rupiah. Ya kira-kira anggap aja dia udah TP kalau kita pakai analogi Bandar Movement ini ya. Ambil barang di 200 rupiah, tarik. Nah ini udah mulai TP, barangnya berarti sudah habis dong. Ini kalau hanya ngecek ini doang ya, berdasarkan indikator ini. Cuman yang terjadi di dalam kita nggak ada yang tahu, jadi ya selalu batasi resiko aja seperti itu. Bahasanya sudah price in. Lo stock split kok malah jelek toh mas? Ya karena ya yang terjadi bisa semuanya. Kayak di SCMA pun juga dia stock split, tapi habis itu dipakai buat jualan. Jadi ya mungkin ini Harum juga stock split dipakai buat jualan. Seperti itu. Sama batasi resiko selalu. Untuk Harum lanjut coba kita cek S1R kurang enak juga itu viewnya, bisa dalam itu S1R. Kita bahas aja deh S1R deh. Yang kemarin kegocek, saya kira juga dia mau reversal, ternyata enggak, ini malah masih lower low dan sudah di luar toleransi. Oke, sisi bagusnya dia udah kena target koreksi. Kemarin Jumat S1R turun 5,29% dengan candle yang masih cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Jadi penurunannya valid. Kemarin kita kira S1R bakal reversal di sini, ascending triangle 1, 2, 3 breakout. Cuman ternyata downtrendnya lebih kuat dan dia masih mengarah ke bawah. Satu hal yang saya kurang suka dari S1R adalah dia sudah valid lower low. By structure besar pun artinya ini sudah saham downtrend untuk si S1R. Artinya apa? Perlu dibatasi resikonya. Kalau kita lihat ini ya, kalau di monthly sih neckline-nya ternyata agak tinggi teman-teman. Di sekitar 1200-an tuh neckline monthly. Kalau di weekly neckline-nya ada di sekitar sini 1100. Cuman kalau di daily neckline-nya ada di sekitar sini 1000-an. Dan kalau kita lihat dia sudah breakdown semua. Agak kurang enak view-nya untuk S1R kalau menurut saya ya. Kalau misalkan teman-teman punya barang, saran saya sih lebih baik batasi resiko aja. Karena ya worst case skenario kalau dia jadi double top, targetnya pun bisa lumayan juga. Sekitar 560 sampai ke area supportnya zaman dulu. Tuh. Posisi sekarang masih di 800, artinya arah ke bawah masih lumayan dalam ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di daily, tadi kan saya tarik Fibonacci, target dari lower low-nya itu yang sebelumnya di sini sampai di sini. Dari swing low ke swing high. Dan ketika dia lower low targetnya di 840 sampai 780. Sekarang posisi di 805 dan terlihat belum ada respon yang cukup bagus. Itu pun juga bukan area yang kuat ya. Area kuatnya sekitar 720 sampai 800 ya, berarti ada area kuat sih. Cuman yang lebih gak enak adalah kita tarik structure lebih besar untuk mencari target lower low-nya. S1R itu bisa ke sini 640 sampai 430. Dan saya rasa saya lebih suka yang ini karena di situ pun juga area demand kuat. So artinya kalau misalkan teman-teman masih punya S1R, lebih baik batasi resiko karena dia sudah lower low. Ini ke target yang double top lagi ya. Kita tarik lower low-nya pakai Fibonacci. Itu bisa sampai 640 sampai 430. Jadi kalau masih punya barang lebih baik batasi resiko untuk si S1R ini. Kita lihat dalamnya juga dia saham downtrend, yang jualan juga masih kurang enak, Bandar masih jualan terus, jadi lebih baik batasi resiko aja. Itu untuk S1R, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dibeli asing. BRMS kita bahas.
Ini terakhir kita bahas valid ya view-nya. Teman-teman kalau ada yang mengeksekusi happy cuan, kita update sekarang. Oke, BRMS kemarin Jumat turun 6,12% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Ini udah nggak apa ya, agak kurang enak view-nya. Kalau kita lihat nih di sini, sebelumnya kan dia sudah ada distribusi di sini. Volume besar, harga nggak kemana-mana, dan akhirnya setelah itu terjadi koreksi. Nah, kalau kita lihat BRMS ini pertama udah kena target Fibonacci dari 268 sampai 278. Habis itu sudah kena target dari resisten psikologis di 300. Makanya sebenarnya koreksi itu juga sesuatu yang wajar. Tinggal kita lihat apakah dia mau konsol atau mau bikin reversal. Kalau mau konsol continuation bisa dipakai buat entry lagi, tapi kalau dia bikin reversal lebih baik exit aja. Yang jelas nanti kalau di grup, kalau sudah kelihatan view jelasnya, bakalan saya update untuk si BRMS ini. Nah, terakhir viewnya dia membentuk continuation symmetrical triangle dengan target ini potensi ya masih sama di 360-an. Cuman ya kemarin dia kejedot resist lalu ada koreksi, dan itu sesuatu yang sangat wajar juga. Tinggal saya rasa lebih baik wait and see dulu aja. Kalau teman-teman punya barang bisa trailing stop, jaga pakai trailing stop. Kalau belum punya barang, kita lihat dulu dia konsol mau bikin apa. Siapa tahu nanti mau bikin flag atau mau bikin continuation lainnya, itu bisa dipantau. Tapi kalau memang dia bikin reversal, ya lebih baik hindari dulu. Kalau kita lihat sudah ada coveran yang cukup menarik juga ternyata kemarin di closing, pre-closing ya, belanja jam 3 sore. Jadi ya besok bisa kita lihat dulu aja. Nah, kalau sekarang Fibonacci-nya ditarik dari low ke high, misalkan di sini, ini enggak lower low ya, berarti di sini. Nah, BRMS ini supportnya di sini sekitar 264, 252 sampai 240, dan sebenarnya menurut saya pun dia turun sampai 240 itu masih nggak jelek. Arah buy structure-nya masih bagus. Cuman dia perlu atur resiko ya, karena siapa tahu dia mau retest dari continuation yang kemarin dia buka ini, yang dia buat. Nih ya, siapa tahu dia mau retest neckline di sini. Set baru naik, kayak gitu bisa juga. Yang jelas batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya akumulasinya masih bagus, bahkan sampai kemarin Jumat pun juga masih bagus. Mungkin ini yang borong di pre-closing kemarin ya. Cuman ya lebih ikutin TA-nya aja kalau menurut saya. Tuh. Kalau dia pullback atau konsol bikin continuation, bisa pantau dimanfaatkan buat entry lagi. Itu batasi resiko. Itu untuk BRMS. Lanjut coba kita cek Saratoga udah kita bahas. Kayaknya bahas Indosat seru ini. Siapa tahu ada potensi untuk entry juga ya Indosat. Oke, kemarin Jumat Indosat ARB turun 6,91% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Terakhir view Indosat ini dia berpotensi membentuk yang namanya double bottom 1, bottom 2 kalau dia breakout area 7400. Tuh, lalu akhirnya dia merespon naik, dan di sini 6700 dia membentuk sebuah continuation ascending triangle. Nih. Tuh, dengan target ya harusnya lumayan. Cuman kalau kita lihat sangat disayangkan Indosat sekarang malah sudah mulai lower low. Jadi ya biarkan dia apa ya bahasanya? Bottom dulu atau kita cari area retracement-nya dia. Tuh. Ini kita bisa tarik pakai Fibonacci 5350 sampai high-nya ada di 7025. Nah, saat ini Indosat ada di support Fibo 0,382 6400, tapi next supportnya di 6200 dan 6000. Sampai 6000 pun juga saya rasa nggak jelek Indosat, bisa aja dia mau retest ya, karena sebelumnya dia breakout di sana, cup and handle di sana. Siapa tahu dia mau retest dulu baru naik, itu juga bisa juga. Yang jelas selalu batasi resiko. Kalau teman-teman punya average bagus bisa trailing stop santai, tapi kalau teman-teman average-nya jelek perlu atur resiko. Untuk support 6400, 6200 dan 6000 untuk si Indosat ini. Saya rasa selama dia tidak jebol 6000 ya arahnya masih bagus untuk Indosat, masih ke atas. Tapi kalau sampai jebol 6000, kita lihat 5700 sampai 5300 dulu. Kita lihat dalamnya terjadi netral kemarin Jumat.
normal, netral, dan ya lebih baik tunggu retracementnya dulu. Coba lihat 6.200 sampai 6.000, siapa tahu dia merespon. Itu untuk Indosat. Lanjut coba kita masuk ke yang merah-merah. Goto kemarin juga ada kita bahas, ADMR udah. Kita coba cek apa nih yang merah-merah ya. Kurang ada yang menarik. Kita bahas yang hijau-hijau aja. BP Bapak. Marketnya kalau baru koreksi emang yang jalan kayak saham-saham kayak gitu ya. Jadi harap diwajarkan. Saya pengen bahas Raja aja. Ini kalau menurut saya Raja ini menarik nih. Ada potensi mau jalan lagi Raja ini. Apakah wave kelima? Nah, bagi teman-teman yang jago apa namanya? Jago Elliott Wave bisa komen-komen juga ya nanti ya. Oke. Raja kemarin Jumat naik 11,5% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Menarik juga Raja ini sudah berhasil higher high karena sebelumnya high-nya di sini 350, habis itu high-nya 368 dan kemarin high-nya 384 dan di closing di 382. Menarik. Terakhir saya bahas Raja itu ketika dia di bawah sini ya. Kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham, ketika dia breakout lalu dia naik, saya notisnya agak telat memang. Saya notisnya di sekitar sini. Saya bikin konten kalau nggak salah 12 Mei atau 11 Mei saya bikin konten Raja itu. Lalu dia naik dan setelah itu pullback tuh membentuk yang namanya higher low. Setelah itu Raja lanjut menguat dari higher low-nya dia ya, menuju ke targetnya yaitu di sekitar 448. Padahal saya mencukupkan targetnya Raja itu ada di sini. Kalau trading plan-nya cuan-cuan saham ya, target Raja itu cukup sampai 380 sampai 416. Cuman ternyata dikasih bonus sampai sini. Fibonacci 368 tuh di 450-an seperti itu. Setelah itu Raja koreksi dan kalau kita tarik pakai Fibonacci lagi koreksinya pun juga bagus. Ini low-nya 226 sedangkan high-nya ada di 448. Nah, kalau kita lihat dia berada di area 0,5 sampai 0,618. Setelah itu kemarin hari Kamis dia membentuk inverted hammer dengan volume yang bagus dan di hari Jumat dia berhasil higher high. Cukup menarik untuk si Raja, artinya sekarang arah ke atas. Tinggal kita cari targetnya aja. Kita bisa tarik Fibo juga dari swing high ke swing low. Nih, low-nya di 316, high-nya di 448. Nah, saat ini Raja sedang kejedot resisten 382. Salah satu menu day trade kemarin Jumat juga bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan besok Raja berhasil menguat lagi, target selanjutnya sekitar 400. Tuh. Yang perlu kita lihat adalah Raja belum membentuk higher low. Ini yang perlu hati-hati. Kenapa? Karena worst case skenario kalau Raja nggak bikin higher low, takutnya dia malah mau bikin lower high. Maksudnya gimana mas? Artinya dia sudah mau reversal. Ini kan high, low. Nah ini siapa tahu dia mau bikin lower high, terus turun dengan inverted cup handle. Tuh. Atau bahkan double top pun bisa juga, top 1, top 2. Itu kalau dia nggak membentuk higher low sama sekali. Tapi kalau Raja koreksi dulu, dia membentuk higher low, siapa tahu besok dia retrace ke sini, habis itu lanjut lagi, itu saya rasa bakalan lebih sehat. Jadi ya perlu diperhatikan. Yang jelas tinggal kita lihat angka-angkanya aja. Kalau kena resist bisa consider kurangi porsi dulu. Misalkan 382, 400, 420, 448. Kalau break 448 artinya Raja higher high dan targetnya dari sekitar 500 sampai 528 untuk si Raja ini. Tuh, untuk toleransi jeleknya adalah 316. Selama nggak jebol 316, Raja oke. Tapi kalau jebol 316 lebih baik exit karena dia valid lower high dan lower low seperti itu. Untuk support sekarang 360-an, 366 tepatnya, dan resisten berada di 382. Kita lihat dalamnya cukup menarik. Kemarin Jumat akumulasinya terjadi akumulasi. Tinggal dipantau aja area-area ini ya. Kalau misalkan reject dari 400, tunggu higher low-nya di mana. Tapi kalau dia nggak bikin higher low, nah itu malah hati-hati. Selalu batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten kemarin Jumat. Nanti saya akan upload hari Minggu ini ya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.